Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang remaja tampan dan berprestasi bernama Brandon. Terlihat ia lagi chattingan dengan pacarnya yang bernama Wendy. Isi chatannya seperti biasa, nggak jauh-jauh lah dari bahasan Bondon, di mana si Brandon pengen ceweknya datang ke rumah menggunakan pakaian cheerleader yang seksoi buat bangkitin hasrat gabrutnya. Tapi tiba-tiba, oh ternyata si Bebeb udah ada di bawah kasurnya. Mungkin dari tadi doi udah stay di bawah kasur dan memberi kejutan kepada pacarnya. Brandon pun senang karena pacarnya memakai baju yang ia request. Terus, ya kalau udah di kamar berduaan ngapain lagi kalau bukan adu gabrut. Tapi tiba-tiba, buset, mereka tiba-tiba kepergok si Mami. Namun anehnya si Mami kayak be aja lihat kelakuan mereka. Kayak gak peduli gitulah, GG si anyim. Sang Mami pun bilang bahwa ada temannya yang datang nyamper pengen mabar. Tak lain itu adalah temannya yang bernama Rustin. Ia datang bersama adiknya yang cakep dan seksoi bernama Melanie. Bener kan? Suasana seru sekelompok anak muda terlihat jelas di kamar yang hampir menjadi arena gulat Brandon bersama pacarnya. Singkat waktu, tiba-tiba obrolan mereka mengarah kepada wahana uji nyali yang bernama Labirin Ladang Jagung, di mana wahana itu sedang populer di musim ini. Katanya, seorang sultan bernama Mang Ojon berinvestasi di tempat tersebut, sehingga membuat wahana itu semakin maju. Lantas, mereka pun tiba-tiba tertarik untuk bermain ke wahana tersebut. Terlebih si Wendy yang sedang bosan kalau liburan cuman ngaduk semen doang. Namun Rustin bilang konon katanya di tempat itu sering terjadi kasus orang hilang, dan konon mereka diculik sesuatu yang akan menjadikan daging-daging si korban menjadi bahan eksperimen. Namun seperti biasa, Darah Munda gak akan takut sama hal begituan dan lebih menganggap cerita itu cuman sebagai teknik market untuk mendongkrak popularitas. Dan akhirnya mereka pun sepakat untuk pergi ke wahana Labirin Jagung. Tanpa bilang Mami, Brandon dan kawan-kawan pun langsung OTW ke tempat tersebut. Namun karena si Brandon pengen ngaduk Wendy di belakang, alhasil Melanie dan abangnya lah yang menyetir. Tanpa berlama-lama, mereka pun tancap gas. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di wahana labirin yang terlihat sangat ramai pengunjung. Suasana pun terlihat sangat ceria. Seorang badut festival tiba-tiba mengagetkan keceriaan mereka. Tapi si Rustin mah gak takut sama hal begituan. Ia pun mengajaknya berfoto. Namun si badut yang ceringe duluan ogah fotoan sama doi. Kemudian ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba si Brandon kebelet ngompol. Lantas ia pun diantar Rustin dan berpisah dengan dua cewek seksoi bahenol. Tapi ketika Wendy dan Melanie berjalan, tiba-tiba sosok aneh bongsor ceringe seperti memperhatikan mereka dengan serius, kayak orang yang gak pernah lihat cewek gitu. Tak lama setelah itu, Wendy pun melihat sosok tinggi besar bertopeng karung sedang memperhatikan mereka. Namun ketika Melanie melihat, sosok itu udah gak ada. Cukup aneh. Di sisi lain, Rustin yang sedang ngompol dengan santuy tiba-tiba gelo, sungguh wahana yang kreatif. Di dalam WC saja ada kang pranknya. Nyari duit segitunya ya lur. Singkat waktu, hari semakin siang dan wahana labirin jagung akan dimulai. Lantas mereka pun bersiap-siap. Namun demi kenyamanan, petugas wahana pun mengumpulkan ponsel setiap pengunjung dan tak boleh dibawa ke dalam wahana yang terlihat sangat luas itu. Gak tahu biar apa, biar riuh aja kayaknya. Kemudian pengunjung pun dicap sebagai tanda tiket masuk dan di-scan di dalam wahana. Namun ketika Melanie di-scan, alarm malah berbunyi. Ternyata Melanie adalah orang ke-10.000 yang memasuki wahana tersebut. Ia pun berkesempatan masuk wahana VIP dan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah uang yang cukup besar. Dan tak lama, pemilik wahana itu pun datang. Lalu mereka pun berkenalan satu sama lain. Diketahui nama pemilik perusahaan itu bernama Herschel. Ia pun kembali mengucapkan selamat kepada Melanie dan teman-temannya yang menjadi peserta ke-10.000 dan berkesempatan mendapatkan uang $10.000. Wow, terang saja mereka hejo mendengarnya.
lalu menyepakati wahana VIP yang ditawarkan. Mereka pun mabret-abretan menggunakan truk tersebut, hingga muncullah para pemeran zombie dan mereka harus menembakinya. Terlihat keseruan yang begitu terasa mewarnai petualangan mereka. Singkat waktu, ketika hari menjelang sore, permainan pun dimulai. Karena katanya di wahana VIP semua akan terlihat sangat nyata. Jadi ya kalian berani kagak? Namun para anak muda ini nggak gentar sedikit pun. Demi mendapatkan uang $10.000 jelas mereka berani. Lagian yang nakut-nakutin pasti cuman orang biasa, pikir mereka. Herschel pun menjelaskan jika orang yang pertama kali keluar dari labirin ini dengan waktu tercepat akan mendapatkan uang tersebut. Wah, mereka pun tambah semangat dan mulai aksinya secara terpisah-pisah dengan jalur yang berbeda-beda. Kemudian, terlihat Herschel mengomandoi para anak-anaknya untuk bersiap melakukan tugas mereka. Singkat waktu, hari semakin sore. Terlihat mereka sedang berjalan menyusuri labirin jagung yang sangat sepi. Tapi Wendy Sextoy tak merasa kaget dengan trik begituan. Mereka pun masih berusaha keluar dari labirin tersebut. Neneng Wendy selalu saja menjadi incaran jumpscare dari petugas wahana. Dan seperti biasa, Wendy tidak merasa takut sedikit pun. Di sisi lain, Rustin yang sedang ngecewer ngompol di mana karep tiba-tiba merasa kaget. Sosok tinggi besar melintas begitu saja di depannya. Karena penasaran dan sok jago, ia pun berusaha mengeceknya. Dan ternyata sosok tinggi besar bertopeng karung goni berdiri mematung dan terlihat cukup mengerikan. Lalu Rustin pun kaget dengan hal tersebut. Ia pun ngebacotin orang tersebut karena terlihat menyeramkan. Dan ia bilang, "Coy, lu nggak cocok main di wahana beginian. Lebih cocok main film psikopat," kata si Rustin. Setelah membacotinya, ia pun pergi. Terlihat hari sudah semakin gelap dan mereka masih belum menemukan garis finish. Di sisi lain, Melanie yang lagi berjalan di keadaan maghrib menemukan pos penjagaan. Dan ia pun menaikinya untuk mengecek keadaan. Dan ternyata, oh my god, ladang jagungnya ternyata sangat luas. Ia pun sedikit jiper. Singkat waktu, gelap pun datang. Terlihat semua orang sudah pada pulang dan sebentar lagi akan sepi pengunjung. Namun mereka masih belum menemukan jalan keluar. Kembali kepada Babang Brandon. Di tengah gelapnya malam, tiba-tiba ia bertemu seorang wanita berpakaian bondon alun-alun. Sambil membawa golok, si cewek itu mencoba merayu Brandon dengan mencoba mengajaknya adu gabrut di ruyuk jagung. Ih, kebayang gara ratel. Tapi untungnya si Brandon kuat iman. Katanya ia sudah punya pacar dan gak mau asal ngaduk aja. Mendengar itu semua, si Bondon pun sedikit kesal. Dan tiba-tiba ternyata si Bondon adalah si Kopet. Kita singkat saja jadi Bon Kopet ya. Sontak Brandon pun kaget. Kok bisa petugas wahana melakukan hal seperti ini? Bon Kopet pun menyuruhnya untuk lari. Dan ia akan menangkapnya dalam hitungan ke-10. Jelas Brandon pun mangpret seedan-edannya dengan kondisi ceker yang pengkor. Di sisi lain, Melanie yang udah mulai panik berlari mencari jalan kabur. Tapi ternyata si Kopet Senso dengan badan yang sangat besar sudah berada di hadapannya. Ia pun berusaha tenang dan kali aja gitu ya, itu mah orang biasa gitu ya. Ia pun mengecek topeng Kopetnya yang berlilitkan kawat berduri. Ternyata itu emang si Kopet beneran. Untung Melanie punya pisau. Si anjing, tapi untungnya Melanie punya jurus ninja.
Untung saja Neneng jago. Melanie pun ngumpet di tengah kebun dan si Kopet itu mencarinya dengan membukbak pohon jagung. Untung saja ia nggak ketahuan. Kembali ke Brandon, ia yang pengkor dikejar-kejar Bon Kopet yang berjalan dengan cara cunihin. Lalu